Yo, para Wibu No Lab, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeherem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada yang kerjanya cuma rebahan doang di kamar dan berharap punya cewek, ya kan cek? Di segmen Mari Ngeherem kali ini gue mau ngebahas cewek-cewek sableng yang ada di sekitar Lord Kazuma. Ya sebenarnya Lord Kazuma itu dikelilingi sama cewek-cewek cakep ya, tapi sayang aja gitu otaknya pada sengklek semua. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah cuy, daripada gue banyak bacot gitu, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Cewek pertama jelas ada si Dewi paling geblek dan paling beban di party Kazuma. Ya siapa lagi gitu kan, kalau bukan Aqua. Kayak yang kita semua tahu gitu, kalau Aqua adalah Dewi Air dengan keahlian support paling bagus. Tapi ya karena lucknya yang bisa dibilang paling minus, itu ngebuat dia jadi beban doang di partinya Kazuma. Aqua adalah Arts Priest yang paling terkenal di kota karena kemampuan supportnya yang bisa dibilang yang terbaik lah yang ada di kota Axel. Bahkan banyak orang yang mengandalkan kemampuan support Aqua, walaupun dia tuh terus bikin masalah yang ngebuat para petualang atau orang-orang di kota Axel itu mengandalkan Kazuma buat ngurusin si Dewi Sableng satu itu. Setelah party Kazuma ngalahin Raja Iblis, Aqua kembali ke dunia para dewa atau kekayangan, tapi dia juga sering turun ke isekai ya buat sekedar mampir aja lah. Sebagai seorang arts priest, Aqua memiliki kemampuan pemurnian yang bisa dibilang paling OP. Tapi karena yang diomongin Aqua ya pasti sebagian besar tuh sihirnya pada nggak guna semua kalau dipakai dia. Contohnya kayak God Blow dan God Requiem. Ya sebenarnya dua skill itu tuh OP banget gitu. Kalau dipakai ke iblis, undead atau lich, karena dua skill itu bisa memurnikan mereka dengan sekali serang. Ya tapi sayang aja gitu. Aqua malah make dua skill itu ke kodok ya, karena kodok kagak ada unsur dragnya ya jadi nggak guna gitu. Dan itu juga udah diliatin kan di episode 1 Konosuba yang pas episode 1 atau episode 2 gitu yang Aqua make God Blow dan God Requiem. Aqua juga memiliki Secret Dispel, sihir yang berguna buat ngangkat debuff atau kutukan pada seseorang kayak yang dia lakuin ke Darkness waktu dia ngangkat kutukan dulahan yang ditempel dulahan ke si Darkness. Terus ada Secret Exorcism, sihir yang memungkinkan Aqua buat ngancurin iblis sekelas Fafnir dengan sekali serang ya. Tapi karena yang diomongin Aqua ya jelas sihir ini ya jadi nggak guna. Terus ada juga Secret Turn Undead, sihir pemurnian undead tingkat lanjut yang Aqua gunakan juga waktu ngelawan si Dulahan. Ada juga Secret Highness Heal, sihir heal tingkat lanjut yang bahkan bisa ngidupin orang yang baru aja mati. Kayak yang Aqua lakuin ke orang-orang yang ada di kota Axel setelah ngelawan si Dulahan. Terus juga ada Secret Create Water, sihir air tingkat lanjut yang menciptakan air suci atau Holy Water yang juga udah ditampilin waktu ngelawan si Dulahan. Terakhir ada Blessing, skill buff Aqua yang paling sering dipakai sama si Kazuma, yang ngebuat orang yang dikasih buff sama si Aqua itu meningkatkan luck mereka. Ya sebenarnya sih masih banyak skillnya Aqua, tapi ya itu aja lah yang gue sebutin karena ya itu doang yang paling sering dipakai sama si Aqua. Cewek kedua jelas si Loli Explosion, siapa lagi gitu kalau bukan Megumin. Loli Stress yang satu ini adalah lulusan terbaik di Akademi Penyihir yang ada di desanya. Dan juga dia adalah orang yang paling muda waktu lulus di akademi. Karena sewaktu lulus tuh Megumin baru berusia sekitar 13 tahun. Dan kayak kita semua tahu gitu kan, kalau Megumin itu fanatik sama sihir Explosion. Dia bisa sefanatik itu sama sihir Explosion karena dulu tuh pernah diselamatin sama salah satu jenderal Raja Iblis yang juga seorang dewi yang bernama Wallbeck, dan dia nyelamatin Megumin tuh make sihir Explosion, dan hal itu ngebuat Megumin jadi fanatik sama sihir Explosion. Setelah lulus dari akademi, Megumin tuh langsung pergi ke kota Axel, dan karena fanatiknya dia sama sihir Explosion, itu ngebuat Megumin dapat julukan cewek gila yang ngebuat dia selalu ditolak di semua party. Sampai Megumin ketemu sama si Kazuma. Di ending LN Konosuba telah dikonfirmasi kalau Megumin tuh udah jadi pacarnya Kazuma. Megumin sebagai seorang arts wizard harusnya bisa punya banyak sihir OP gitu kayak Yun Yun, terus kayak Whis, tapi ya sayang aja gitu karena dia fanatik banget sama sihir Explosion, itu ngebuat satu-satunya sihir yang dikuasai sama Megumin ya cuma sihir Explosion doang. Ya OP sih sihir Explosion ya, tapi kan abis make cuma jadi beban doang Megumin, gak bisa ngapa-ngapain kan. Cewek ketiga jelas sih Crusader M. Ya siapa lagi gitu kan kalau bukan La Latina Ojo sama.
Lalatina yang lebih suka dipanggil Darkness adalah seorang bangsawan yang berasal dari keluarga Dastinus yang sangat berpengaruh di kerajaan. Darkness yang merasa nggak punya teman terus berdoa di gereja biar dikasih teman sampai dia ketemu sama si Eris yang menyamar sebagai Chris. Di dalam party Kazuma, Darkness bertindak sebagai penghubung party dengan para bangsawan karena itu satu-satunya hal yang bisa dia lakuin selain jadi tameng masokis menurut si Kazuma. Dan karena bantuan Darkness juga, party Kazuma bisa punya koneksi sama si Iris atau si putri kerajaan. Diketahui kalau utang yang dimiliki sama party Kazuma tuh sebagian besar dibayar sama keluarganya Darkness. Dan kalau di ending LM kan Megumin tuh yang jadi pacarnya Kazuma. Tapi kalau di ending WN, Darkness yang jadi pacarnya Kazuma. Buat kekuatan kayaknya gue nggak usah bahas detailnya ya. Yang jelas Darkness tuh punya kemampuan fisik yang paling gak ngotak di seri Konosuba. Kayak durability yang gak ngotak karena serangan dari Raja Iblis saya gitu kan gak ada yang bisa ngebunuh Darkness. Serta serangan fisik yang juga sama gak ngotaknya. Tapi sayangnya gitu kan serangannya kagak ada yang pernah kena. Cewek yang ada di sekitar Kazuma selanjutnya adalah Whis. Whis dibilang adalah salah satu cewek yang paling benar yang ada di sekitar Kazuma. Sebelum menjadi Leeds, Whis adalah seorang arts wizard yang terkenal di kerajaan yang memiliki nama panggilan Ice Witch. Dia juga punya party yang merupakan salah satu party terkuat di kerajaan. Tapi walaupun salah satu party terkuat, mereka masih kalah waktu lawan si Vanir. Setelah jadi Leeds, Whis menyerang kastil Raja Iblis sendirian dan mengalahkan berbagai jenderal Raja Iblis dengan gampangnya. Sampai Whis ngalahin Dullahan dan menyuruhnya mengangkat kutukan yang dia pasang di teman-teman Whis. Karena emang tujuan awal Whis nyerang kastil Raja Iblis tuh buat ngelawan si Dullahan. Sebagai seorang Leeds, Whis merupakan makhluk abadi yang cuma bisa mati kalau dimurnikan. Beberapa sihir yang dikuasai Whis ada Drain Touch, yang berguna untuk menyerap kutukan dan stamina orang lain. Dia juga bisa memberikan buff ke orang lain dan ngebuat undead dari mayat orang mati. Whis juga memiliki sihir kutukan anti iblis yang Whis pelajari buat ngelawan si Vanir dan para jenderal Raja Iblis. Terus ada juga sihir freeze yang merupakan sihir dasar yang dimiliki sama Whis dan juga Crystal Prison yang merupakan sihir tingkat lanjut dari sihir freeze yang ngebuat Whis bisa ngebekuin area dengan skala luas walaupun tanpa ada air. Satu lagi, Whis juga bisa sihir explosion walaupun jarang banget dia pakai. Tapi beda sama Megumin yang langsung modar habis pakai explosion, Whis masih bisa pakai sihir lagi. Bahkan dia juga masih bisa pakai 2 kali explosion lagi. Karena jumlah mana yang dimiliki Whis tuh sangat-sangat abnormal. Emang the arts wizard terkuat di kerajaan tuh bukan cuma nama doang gitu kan, gak kayak Megumin. Cewek sableng yang ada di sekitar Kazuma selanjutnya adalah Chris. Chris adalah cewek yang mengajari Kazuma skill thief serta teman dari Darkness. Tapi tahu nggak lu nih Cok, kalau identitas asli Chris adalah si Eris, sang dewi keberuntungan dan kohainya si Aqua. Tapi beda kasus kayak Aqua yang dilempar ke Isekai, Chris turun sendiri ke Isekai. Jadi karena dia turun sendiri itu ngebuat skill dewi yang dimiliki sama Chris tersegel. Alasan Chris turun ke Isekai buat nyegel senjata cheat yang dikasih dewa atau dewi ke orang yang berinkarnasi ke Isekai. Dengan catatan sang pemilik senjata udah mati. Diketahui kalau nanti Kazuma dan Chris akan bikin party buat nyegel berbagai senjata cheat. Chris yang identitas aslinya adalah Eris jelas memiliki keberuntungan yang sangat tinggi. Karena dia itu dewi keberuntungan. Tapi belum tahu apa lucknya Eris tuh lebih tinggi dari Kazuma atau enggak. Ya kayak yang lu semua tahu lah gitu kan, Kazuma aja bisa ngambil sempaknya keris 2 kali. Buat kemampuan sebagai Eris sang dewi keberuntungan gak tahu kayak apa karena ya belum ditunjukin. Tapi kalau soal kemampuan sebagai seorang Chris udah jelas kemampuannya adalah thief. Pertama ada skill bin yang merupakan skill pengikat. Ada juga lockpicking, skill yang berguna untuk ngebuka segala sesuatu yang terkunci. Terus ada Disarm Trap, skill yang berguna untuk menonaktifkan semua trap. Ada juga skill deteksi yang bisa digunakan untuk mendeteksi musuh, deteksi harta karun, dan deteksi trap. Terus juga ada Steal yang kayaknya gue nggak perlu jelasin lagi gitu kan. Ada juga skill Lark yang berguna untuk menghapus hawa kehadiran diri sendiri. Dan terakhir ada skill Escape yang berguna untuk kabur. Cewek selanjutnya yang ada di sekitar Kazuma adalah Iris. Iris yang memiliki nama lengkap Berserk Stylish Sword Iris adalah putri kerajaan yang memiliki perasaan khusus sama si Kazuma.
Dan karena dia suka sama Kazuma, udah jelas gitu kan, pasti otaknya agak rada-rada juga gitu. Karena walaupun dia terlihat sopan di depan umum ya, sebenarnya dia tuh berjiwa tomboy dan berjiwa bebas karena dia tuh pengen berpetualang kemana aja sama si Kazuma. Pada awalnya Iris tuh nggak suka sama Kazuma, tapi setelah mendengar kisah petualangan Kazuma, Iris jadi suka sama si Kazuma. Kalau ditanya kenapa, ya menurut Iris, Kazuma tuh orang yang unik. Biasanya tuh para cowok akan bersikap sopan di depan Iris, tapi karena yang diomongin Kazuma ya itu nggak mungkin lah gitu kan. Apalagi ada Lalatina sama Aqua yang bisa bikin image si Kazuma hancur gitu kan. Iris juga jadi ketularan Kazuma, di mana dia make berbagai trik licik dari Kazuma. Kazuma juga menyatakan kalau saat Iris dewasa masih pengen Kazuma jadi pasangannya, dengan senang hati Kazuma akan menerimanya. Iris sebagai keturunan pahlawan jelas memiliki kemampuan abnormal. Bahkan Eris dan Aqua mengakui kalau Iris memiliki kemampuan yang sebanding dengan orang yang bereinkarnasi. Walaupun saat ini usianya tuh masih 12 tahun. Iris juga memasteri teknik pedang yang diwariskan sama keluarganya, yang cuma bisa digunakan sama orang-orang tertentu doang. Karena nggak semua keluarganya Iris tuh bisa make teknik pedang yang diwariskan dari keluarganya. Contohnya kayak Exterion, Secret Lightning Blade, dan Secret Explode. Sebagai keturunan pahlawan, Iris mewarisi pedang pahlawan yang merupakan kaliber, salah satu pedang cheat yang ada di Konosuba. Cewek terakhir yang berada di sekitar Lord kita semua itu adalah Nyun. Nyun adalah anak kepala desa iblis mata merah. Serta kayak yang kita semua tahu kalau dia adalah teman Megumin sewaktu mereka di akademi. Nyun awalnya bukanlah Arts Wizard. Itu dikarenakan dia tuh nolong adiknya Megumin yang mau nggak mau dia harus ngambil penyihir tingkat menengah. Tapi seiring jalannya waktu, Nyun jadi penyihir tingkat lanjut. Bahkan teman-teman Nyun di akademi tuh nggak percaya kalau Nyun bisa jadi Arts Wizard. Pasalnya bukan hal mudah gitu kan untuk menaikkan kelas dari penyihir tingkat menengah jadi Arts Wizard. Nyun nanti juga akan jadi kepala desa Iblis Merah selanjutnya menggantikan bapaknya. Dan karena pencapaiannya yang luar biasa, Nyun jadi dihormati sama orang-orang di Axel dan di desanya. Diketahui kalau Nyun juga akan ikut serta dalam penyerangan party Kazuma ke kastil Raja Iblis. Sihir dasar yang dikuasai Nyun adalah Creed Water. Untuk sihir tingkat menengah adalah Fireball, Blade Wind, dan Lightning. Sedangkan untuk sihir tingkat lanjut adalah Light of Saber, Cursed Lightning, Lightning Strike, Crystal Prison, dan Inferno. Tapi sihir yang paling sering digunain sama si Nyun adalah Cursed Lightning dan Lightning Strike. Sihir tingkat lanjut yang berasal dari sihir lightning atau sihir petir. Ya itu aja sih cewek-cewek yang bisa gue bilang agak-agak sableng gitulah. Bahkan ada yang sableng banget gitu yang ada di sekitarnya Lord Kazuma. Ya kalau lo punya tambahan tulis aja cok di kolom komen. Oke lah, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, atau ke siapapun orang yang kalian kenal. Kalau suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gua nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan ya kalau lu masih mau dengerin bacotan gue, lu bisa subscribe lah channel ini. Dan biar nggak ketinggalan videonya, lu tekan tuh loncengnya kan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.